Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya masih dalam keadaan yang sehat ya. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Sebuah benda dan barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia disebut sumber daya alam. Tumbuhan sebagai sumber bahan makanan, contohnya nasi. Masih ingat tidak nasi didapat dari mana? Dari padi ya, sayur mayur, dan buah-buahan. Makanan merupakan sumber energi bagi manusia. Jadi saat kita makan, kita juga akan berenergi. Masih ingat kan sumber energi? Adalah makanan yang mengandung karbohidrat. Tumbuhan juga dimanfaatkan sebagai bahan bangunan, contohnya kayu jati untuk membuat pintu rumah. Kalau kalian melihat ada pohon yang besar-besar, nah itu kayunya bisa dipakai untuk dibuat jadi perabot rumah. Manfaat kayu lainnya dapat dibuat meja, kursi, lemari, dan rak buku. Jadi dari satu pohon bisa membuat meja, kursi, lemari, dan rak buku. Benang berasal dari kapas. Jadi, kapas ini diolah menjadi benang. Nah, nanti dari benang ini bisa menjadi sehelai kain dan kain bisa menjadi baju. Jadi, bahan dasar utamanya adalah dari kapas. Minyak goreng. Minyak goreng dihasilkan dari kelapa sawit. Jadi, dari kelapa sawit dibuat menjadi minyak goreng yang dipakai untuk memasak. Teh yang kita minum berasal dari daun teh yang dikeringkan. Nah, kalian pernah lihat atau datang ke perkebunan teh? Nah, daun-daun itu dipanen, dipetik, dan dikeringkan, kemudian diolah menjadi bubuk teh. Nah, bubuk teh itu kita seduh, lalu kita buat teh yang bisa kita nikmati. Tumbuhan juga dimanfaatkan untuk obat-obatan, contohnya seperti wortel, jahe, dan lain sebagainya. Hewan dapat dimanfaatkan sebagai sumber makanan, contohnya yaitu ayam, kambing, sapi, dan ikan air tawar. Nah, kalian suka makan daging ayam, atau daging kambing, atau daging sapi, atau ikan? Itu semua merupakan sumber daya alam yang bisa kita manfaatkan sebagai makanan. Hewan ternak dapat kita ambil dagingnya, telurnya, susu, dan kulitnya. Semuanya itu bisa kita manfaatkan, bisa kita konsumsi sehari-hari. Kulit kambing dan sapi dapat dijadikan bahan jaket, sepatu, dan tas. Ulat sutra dapat menghasilkan kain sutra. Domba diambil kulitnya sebagai bahan kain. Jadi, sumber daya alam di sekitar kita itu banyak dan bisa kita manfaatkan dan kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kerang. Kalian pernah melihat kerang? Kerang dapat menghasilkan mutiara yang dapat dibuat perhiasan kalung dan gelang. Jadi dari mutiara bisa membuat kalung dan gelang. Selain itu, hewan juga dimanfaatkan tenaganya oleh manusia. Hewan yang dimanfaatkan oleh manusia contohnya kuda. Kalian pernah naik delman? Nah, delman atau kereta delman itu kan ditarik oleh kuda. Jadi, pemiliknya memanfaatkan tenaga kuda untuk menarik delman itu. Kalau kerbau, biasanya untuk sawah ya, untuk membajak sawah. Dan sapi juga biasanya bisa digunakan sebagai pengangkut barang-barang manusia. Sekarang mari kita lihat manfaat dari tumbuhan. Yang pertama tentunya sebagai sumber bahan makanan. Tadi ya, sayur mayur dan buah-buahan. Sebagai bahan bangunan, pohon tadi yang bisa dijadikan meja, kursi, dan lain sebagainya. Sebagai bahan pembuat benang, dan ternyata bisa juga menjadi pakaian.
dan sebagai obat-obatan ya. Sedangkan manfaat dari hewan ternak dari yang sudah kita pelajari tadi, kita bahas tadi, hewan bisa dijadikan sebagai sumber makanan dan kita bisa pakai tenaganya dan juga ternyata bisa dijadikan perhiasan. Inilah contoh hewan yang bisa kita manfaatkan. Yang bisa kita manfaatkan dari dagingnya, contohnya ada hewan sapi, ayam, kambing, ikan, bebek. Kalian lebih suka mana? Makan daging sapi, daging ayam, daging kambing, ikan, atau bebek? Kulitnya kita bisa manfaatkan dari kulit sapi dan kulit kambing. Telur. Kalian suka makan telur? Telur yang kalian makan itu ternyata diambil dari ayam dan bebek. Jadi kita memanfaatkan telur, ayam, dan bebek untuk memenuhi kebutuhan makanan kita. Nah, kalau suaranya biasanya dari hewan, burung, dan ayam. Dan keindahannya biasanya burung, ayam, ikan, kucing, anjing. Biasanya yang membuat hewan indah itu adalah warna bulunya atau bentuk tubuhnya. Dan yang kita manfaatkan dan kita ambil tenaganya yaitu tadi, sapi, kuda, dan kerbau. Kelestarian alam dapat mempengaruhi kesejahteraan manusia. Berikut adalah cara-cara melestarikan alam, yaitu tidak menggunakan racun atau bahan peledak untuk menangkap ikan. Jadi kalau mau menangkap ikan cukup dengan pancing atau jala. Karena kalau menggunakan racun itu akan merusak air tempat ikan hidup, baik air laut maupun air sungai. Sedangkan kalau bahan peledak itu sudah pasti merusak ekosistem yang ada di laut atau sungai. Dan kita tidak boleh membuang limbah ke sungai karena pastinya akan merusak kehidupan ikan yang ada di sungai. Kita juga tidak boleh membuang sampah sembarangan dan tidak menebang habis pohon di hutan. Jadi, gunakan pohon di hutan seperlunya. Sekarang mari kita lihat ciri-ciri tumbuhan yang terawat. Ciri-ciri tumbuhan yang terawat, daunnya sudah pasti berwarna hijau dan bebas dari hama atau gulma. Daunnya tidak berlubang akibat dimakan hama atau ulat. Sedangkan ciri-ciri tumbuhan yang tidak terawat, batang atau daunnya layu, daunnya berwarna kekuningan dan kecoklatan, dipenuhi oleh banyak hama dan tidak subur pertumbuhannya. Ciri-ciri hewan yang terawat. Bulunya bersih, tubuhnya tegap, geraknya lincah, dan jarang sakit. Sedangkan hewan yang tidak terawat bisa kita lihat dari malas bergerak, baunya tidak sedap, banyak kutu di tubuhnya, dan bulunya kotor. Bagaimana sikap kita jika melihat hewan dan tumbuhan yang tidak terawat? Jika kita melihat hewan yang terluka, kita obati semampu kita. Jika kita lihat ada hewan yang kelaparan, kita bisa beri sisa makanan di rumah atau makanan yang kita punya. Jika ada hewan yang terjebak atau membutuhkan pertolongan, kita bisa menolong hewan-hewan itu dengan semampu kita. Sedangkan kalau kita melihat tumbuhan yang tidak terawat, kita bisa menyiramnya dengan air supaya jangan mati. Apakah kalian tahu montase? Apa itu montase? Montase adalah hasil karya seni yang menggabungkan potongan-potongan gambar dari majalah atau koran bekas hingga membentuk gambar baru. Gambar montase dibuat dengan cara menggabungkan beberapa gambar atau foto yang diambil dari media cetak. Gambar untuk membuat montase dapat diambil dari majalah, koran, atau media cetak bekas lainnya. Kelebihan dari membuat gambar montase yaitu dapat menggali potensi dalam menggabungkan gambar satu dengan yang lainnya sehingga menjadi satu kesatuan dan menghasilkan sebuah cerita yang menarik. Jadi, kalau kita sudah punya konsep ceritanya, kita hanya perlu mencari gambar
Lalu kita gunting, kita satu-satukan, kita tempel, dan jadilah sebuah cerita baru yang berbeda. Nah, selain menggali potensi, kita juga bisa mengembangkan daya imajinasi dalam menghasilkan berbagai karya yang menarik. Oke anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu atau sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, God bless you.